Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Nah baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini, pada video kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai final project terkait mata kuliah Material Science for Industry. Nah, namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Tiara Wisniari dengan NIM 191302102 dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan program studi Pendidikan Fisika, serta rekan saya Gusti Kade Agung Widiantara dengan NIM 191302103 dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan program studi Pendidikan Fisika. Nah, jadi untuk final project kali ini, kami akan membuktikan mengenai mineral haurit MnS2 menggunakan systematic absences berdasarkan perhitungan faktor struktur dengan menggunakan software spreadsheet. Nah, ada beberapa bahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada pembuktian systematic absences, yang kedua ada faktor struktur, dan yang ketiga ada refinement. Nah, baik, yang pertama yaitu systematic absences. Nah, untuk melakukan pembuktian systematic absences ini ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama itu menentukan space group. Namun, sebelum itu kita harus menentukan material atau mineral apa yang akan kita gunakan dalam pembuktian systematic absences ini. Nah, kebetulan kami pada final project kali ini menggunakan mineral haurit dengan unsur kimia MnS2 dan kita harus mengeceknya atau kita harus masuk terlebih dahulu pada RRUFF. Nah, kita bisa search di Google atau di Chrome dengan mengetik RRUFF info. Maka akan tampil seperti yang nampak pada gambar. Nah, dimana kita akan langsung mengetik nama mineral atau material yang kita gunakan pada pembuktian kali ini. Nah, kita bisa langsung ketik haurit, lalu klik search, dan akan muncul tampilan seperti yang nampak pada video. Nah, kita klik haurit dengan RUFF ID R070506. Maka selanjutnya kita akan disajikan seperti yang nampak pada video, di mana ada beberapa informasi yang kita peroleh, yaitu seperti nama material, RRUFF ID, ideal chemistry, dan sebagainya. Nah, yang perlu kita cermati pada bagian ini yaitu pada powder diffraction. Nah, di mana pada powder diffraction ini juga terdapat beberapa informasi seperti cell refinement output, yaitu yang pertama A yaitu 6 Armstrong, yang B juga 6 Armstrong, dan C juga 6 Armstrong, di mana alpha 90 derajat, beta 90 derajat, dan gamma 90 derajat, serta kristal sistem yang berbentuk kubik. Nah, pada powder diffraction ini kita juga memerlukan X-ray data yang bisa kita klik langsung pada X-ray data dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti data ini akan kita gunakan untuk keperluan mount. Nah, bisa di copy dan disimpan di notepad. Nah, jadi setelah mendapatkan data dari X-ray data, kita akan melakukan atau mencari data lagi sebagai parameter awal, di mana kita akan mengambil data tersebut pada server Crystallography Open Database. Nah, pada Crystallography Open Database ini kita bisa langsung klik search, lalu kita akan kembali mengetik nama mineral yang kita gunakan pada pembuktian kali ini, di mana kita ketik haurit, kemudian kita send atau enter, dan akan muncul tampilan seperti yang nampak pada video. Nah, pada Crystallography Open Database ini kita disajikan beberapa COD ID. Nah, di sini karena ada cukup banyak, maka kita akan menyesuaikan dengan data yang kita peroleh pada RRUFF sebelumnya. Nah, kita sesuaikan cell refinement output-nya, di mana A itu bernilai 6 Armstrong, B juga bernilai 6 Armstrong, dan C bernilai 6 Armstrong. Nah, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan kode ID yaitu 9008044. Nah, setelah kita mengklik dari kode ID tersebut, kita akan ditampilkan seperti yang nampak pada layar ini. Nah, di mana ini merupakan struktur kristal, namun hanya menampilkan atom yang terdapat pada chip saja. Jadi tidak semua atom dapat kita lihat pada Crystallography Open Database ini.
Nah, untuk itu kita memerlukan data chief, sehingga kita harus download dan akan muncul tampilan seperti yang nampak pada video. Nah, di sini itu akan terdapat beberapa informasi seperti chemical formula sum, dan yang kita akan ambil di sini adalah space group IT number-nya, yaitu yang bernilai 205. Yang selanjutnya dari pemutihan systematic absences ini adalah centering rhombohedral dari material haurit ini. Nah, namun perlu diingat bahwa centering rhombohedral ini merupakan penjumlahan terhadap koordinat tertentu. Nah, di mana centering ini akan terletak pada bagian atas dari tabel. Nah, nanti akan saya tunjukkan pada Bilbao Crystallographic Server. Kita bisa search dan klik Space Group Chemistry. Dan kita pilih HKL Reflection Condition of Space Group. Kita klik. Kemudian kita masukkan nilai space group yang tertera pada chip, yaitu 205. Dan kita show. Nah, pada tabel ini kita akan fokus pada reflection condition, khususnya pada general HKL, di mana kita akan, untuk memudahkan perhitungan, kita akan mencari nilai 0 yang paling banyak, di mana kita pada material atau mineral ini itu ada pada H00, H sama dengan 2N. Nah, jadi kita akan menggunakan ini untuk mempermudah perhitungan, di mana H sama dengan 2N ini itu berarti nilai H akan memiliki nilai dalam perhitungan nanti, sementara nilai K dan L akan bernilai 0. Nah, H2N di sini itu memiliki arti bahwa ketika kita memasukkan nilai H atau mensubstitusi nilai H dengan kelipatan yang bukan 2, maka faktor struktur akan menghasilkan nilai 0. Dan begitu pula sebaliknya, jika nilai H yang dimasukkan adalah kelipatan 2, maka faktor struktur akan menghasilkan nilai yang bukan 0. Nah, kita juga memerlukan posisi dari setiap unsur atom tersebut dengan mengklik standar default setting, dan akan muncul koordinat atau posisi dari setiap unsur atom tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, itu tidak nampak centering rhombohedral, sehingga untuk material haurit ini tidak diperlukan centering rhombohedral atau perhitungan centering rhombohedral. Nah, bisa kita amati pada letter A dan B itu bernilai 4, di mana koordinatnya juga sudah pas, ada 4. Jadi kita tidak memerlukan yang namanya centering rhombohedral. Nah, selanjutnya ada posisi atom. Nah, untuk posisi atom kita membutuhkan tabel dari reflection condition dan juga chip yang telah kita download sebelumnya. Selanjutnya kita akan menentukan posisi atom, di mana kita akan membandingkan reflection condition dengan chip yang telah kita download pada Crystallography Open Database, di mana seperti yang telah nampak pada video itu Mn berada pada posisi atau koordinat 0,0,0. Nah, hal tersebut sesuai dengan yang nampak pada reflection condition atau tabel reflection condition yang menyatakan 0,0,0 atau yang disimbolkan dengan letter A. Dan kemudian untuk unsur S atau atom S itu adalah berada pada koordinat 0,40120, 0,40120 dan 0,40120, atau bisa kita bulatkan menjadi setengah, sehingga itu sesuai dengan tabel reflection condition yang ada pada letter B, yaitu setengah, koma setengah, koma setengah. Nah, sehingga posisi atom yang kita peroleh untuk mineral haurit ini sudah sesuai, dan kita bisa melanjutkan pada analisis berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu mengenai faktor struktur. Nah, pada faktor struktur ini kita akan memerlukan tabel yang sudah kita peroleh pada Bilbao, yaitu reflection condition dan juga posisi atau koordinat dari atom, di mana kita akan menggunakan atau memanfaatkan letter A dan B, baik di reflection condition ataupun pada koordinat, untuk perhitungan faktor struktur. Nah, langsung saja untuk membuktikan faktor struktur, itu kita akan menghitung dengan persamaan yang sudah nampak pada video, di mana persamaan yang digunakan untuk menghitung faktor struktur ini atau mencari faktor struktur ini yaitu E sama dengan 2pi dalam kurung Hx plus Ky plus Lz. Nah, perlu kita ingat pada reflection condition kita menggunakan H00 dengan H sama dengan 2N, sehingga pada perhitungan itu nilai H yang akan memiliki nilai, sementara nilai K dan L akan bernilai 0. Sehingga diperoleh F1
di mana F1 ini itu diperoleh pada koordinat koordinat dari letter A. Yang pertama itu 0,0,0, kita bisa substitusikan dan menghasilkan F1 dengan E pangkat 2pi dalam kurung 0 kali H plus 0 plus 0, sehingga menjadi F1 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Begitu pula untuk F2, di mana untuk F2 kita juga menggunakan koordinat dari A, di mana yang koordinat yang kedua yaitu setengah, 0, setengah, sehingga perhitungan menjadi FE2 sama dengan 2pi pangkat setengah H plus 0 plus 0, dan F2 bernilai minus setengah H. Begitu pula untuk F3, di mana kita akan mengambil koordinat ketiga dari letter A atau unsur atom Mn, yaitu 0, setengah, sehingga F3 itu bernilai 1. Dan F4, di mana kita akan mengambil koordinat keempat dari letter A atau unsur atom Mn, yaitu setengah, 0, sehingga F4 itu bernilai minus 1 pangkat H. Nah, sehingga sigma H bernilai 1 plus minus 1 pangkat H plus 1 plus minus 1 pangkat H. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa FH00 itu akan menghasilkan nilai 0 jika H tidak sama dengan 2N atau tidak merupakan kelipatan 2, dan H bernilai tidak 0 jika H sama dengan kelipatan 2. Nah, di sini kami menggunakan H sama dengan 3 untuk yang bukan kelipatan 2, sehingga perhitungan FH00 menjadi 1 plus minus setengah pangkat 3 plus 1 plus minus setengah pangkat 3 itu akan menghasilkan nilai 0. Sehingga terbukti bahwa nilai dari FH00 itu akan sama dengan 0 ketika H itu tidak sama dengan kelipatan 2. Selanjutnya juga kita akan membuktikan bahwa nilai dari FH00 akan bukan 0 jika H merupakan kelipatan 2. Di sini kami menggunakan 4 yang merupakan kelipatan 2, di mana FH00 itu bernilai 1 plus minus setengah pangkat 4 plus 1 plus minus setengah pangkat 4, sehingga FH00 menjadi 4. Sehingga terbukti bahwa ketika H diberikan nilai kelipatan 2, itu FH00 akan menghasilkan nilai bukan 0. Nah, begitu pula untuk menentukan faktor struktur pada unsur atom S. Nah, hal yang sama yang kita lakukan yaitu memasukkan nilai H sesuai dengan koordinat yang ada pada tabel koordinat dari yang kita dapatkan pada Bilbao. Nah, di mana yang koordinat yang pertama itu dari letter B atau unsur atom S, yaitu setengah, setengah, sehingga pada F1 itu nilai H akan bernilai setengah, sehingga F1 akan bernilai minus 1H. F2 kita ambil dari koordinat dari yang kedua dari letter B atau unsur atom S, yaitu 0, setengah, 0, itu akan menghasilkan F2 sama dengan E pangkat 0 yang sama dengan 1. Begitu pula untuk F3 dan F4 yang kita ambil dari koordinat atom S, yaitu setengah, 00 dan 0, setengah. Sehingga F3 dan F4 masing-masing menghasilkan nilai minus 1 pangkat H, dan F4 menghasilkan nilai 1. Sehingga sigma F itu akan menjadi minus 1H plus 1 plus minus 1H plus 1. Dan kembali kita akan membuktikan bahwa ketika kita memberikan nilai H itu tidak atau bukan kelipatan 2, maka FH00 akan menghasilkan nilai 0. Dan sebaliknya, ketika kita memberikan nilai sama dengan 2N atau kelipatan 2, maka FH00 akan bernilai tidak 0. Kita buktikan dengan H sama dengan 3 untuk bukan kelipatan 2, dimana seperti yang nampak pada video, FH00 bernilai 0, sehingga terbukti bahwa ketika H yang diberikan itu bukan kelipatan 2, maka FH00 terbukti bernilai 0. Dan jika kita mensubstitusikan nilai H itu sama dengan kelipatan 2, yaitu 4, maka kita memperoleh FH00 itu sama dengan 4, sehingga terbukti bahwa ketika kita mensubstitusikan nilai H dengan kelipatan 2, maka FH00 akan bernilai bukan 0. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai refinement akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung Widiantara. Kepada Agung Widiantara, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Om Swastiastu,
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan atau presentasi dari tugas akhir KMMI, di mana di sini saya akan membahas mengenai analisis refinement. Baik, langsung saja menuju ke analisisnya, di mana untuk menganalisis refinement ini kami menggunakan aplikasi Maun. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasi Maun, teman-teman bisa langsung download pada Google dengan cara langsung saja mengetik Maun pada Google. Nanti akan ada pilihan, lalu pilih yang paling atas. Ketika teman-teman sudah mengklik yang paling atas, nanti akan ada menu download, lalu teman-teman langsung bisa mendownloadnya. Nah, nanti setelah teman-teman selesai mendownload Maunnya, maka akan tampil seperti ini. Maunnya itu akan berbentuk RAR. Nah, dimana nanti RAR tersebut bisa teman-teman ekstrak sehingga menjadi sebuah folder. Setelah membuka folder, lalu klik Maun. Nah, jadi tampilan awal dari Maun ini adalah seperti ini. Untuk menganalisis refinement-nya, di sini kita membutuhkan dua buah data, di mana data yang pertama yaitu data XRD dari material yang kita gunakan, dan data yang kedua yaitu data chips dari material yang kita gunakan. Nah, untuk mencari material yang akan digunakan itu, teman-teman bisa langsung mencarinya di RRUFF dengan cara langsung saja ketik di Google RRUFF info, lalu klik new tab. Nah, maka akan timbul tampilan seperti ini. Nah, kebetulan di sini kami menggunakan material Haurite. Klik lalu klik search. Nah, karena di sini ada dua buah material yang sama tapi dengan kode RRUF yang berbeda, di sini kami memilih material MnS2 itu yang kedua. Jadi langsung saja kita klik. Nah, maka akan terlihat informasi mengenai material dari Haurite atau MnS2 dengan kode RRUFF yaitu R070506. Nah, di sini teman-teman langsung saja scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini ada data yang kita butuhkan untuk menganalisis refinement, yaitu X-ray data. Sebelum kita mendownload X-ray data, kita perhatikan ada beberapa informasi yang kita dapat dari material MnS2 ini, di mana sampel description dari MnS2 ini yaitu powder dengan sistem kristal yaitu kubik, dengan color refinement output yaitu A 6,10190, B 6,10190 Armstrong, dan C 6,10190 Armstrong. Nah, di mana ketika kita mencari chipsnya, kita akan mencocokkan cell refinement output ini ke chips yang akan kita gunakan. Nah, sebelum itu mari kita download dulu X-ray datanya. Dengan cara mengklik X-ray datanya, maka akan terlihat menu-menu atau data-data yang ada di material MnS2 ini. Nah, di mana data yang penting itu adalah data angka-angka ini, di mana angka-angka ini menunjukkan grafik yang ada di Haurite atau MnS2. Langsung saja kita copy dengan cara Ctrl A, lalu Ctrl C, lalu teman-teman bisa salin di mana saja. Tapi di sini saya akan nyarinya ke Notepad. Langsung saja salin, paste dengan cara Ctrl V, lalu Shift S. Nah, untuk Shift S ini teman-teman bebas menyimpannya di mana saja asalkan mudah untuk dicari, ditemukan. Untuk penamaannya juga bebas, namun di sini saya akan menamainya dengan nama sesuai dengan materialnya, yaitu Haurite data.
data sampel. Lalu save. Nah, setelah teman-teman berhasil mendownload data dari X-ray-nya, selanjutnya yaitu mencari data dari chipnya dengan cara teman-teman bisa langsung klik Crystallography Open Database. Teman-teman klik. Nah, dimana tampilan awal dari Crystallography Open Database itu seperti ini. Solusinya teman-teman klik search. Maka akan timbul menu seperti pada layar. Nah, dimana di sini langsung saja kita cari chip dari material yang kita gunakan dengan cara teman-teman bisa ketik materialnya pada menu text 1 or 2 words. Nah, langsung saja teman-teman klik material yang teman-teman gunakan. Lalu di sini teman-teman bisa langsung klik enter atau send. Nah, berikut merupakan tampilan awal setelah kita men-insert material yang kita gunakan. Nah, di sini kita cocokkan angka dari sel pavement outputnya yang A, B, dan C tadi, dimana di sini kebetulan saya sudah mencocokkannya, dimana chip yang cocok untuk material yang kami gunakan yaitu chip yang kode ID-nya yaitu 9008044. Nah, langsung saja kita download dengan cara mengklik langsung. Setelah berhasil di-download, teman-teman kembali ke mount-nya. Nah, untuk memasukkan data X-ray dan chipnya, teman-teman bisa langsung mendrag data X-ray-nya atau teman-teman pilih file, setelah itu load data file. Setelah itu teman-teman bisa langsung pilih data sampel yang sudah teman-teman copy tadi, dimana di sini saya namai dengan Haurite data sampel. Saja open, maka akan muncul grafik seperti pada layar slide. Nah, selanjutnya untuk memasukkan chipnya, teman-teman bisa klik Access, lalu klik tabung dengan tanda panah ke kiri, lalu teman-teman silahkan cari chips yang sudah teman-teman download tadi. Klik, lalu open. Nah, setelah chip dan data X-ray-nya sudah terinput di mount-nya, selanjutnya teman-teman bisa langsung klik icon lampu atau Open Refine Wizard panel pada menu yang ada di atas ini. Kita klik, lalu pilih Background and Scale Parameters. Klik Go. Nah, setelah kita mengklik Go tadi, di sini timbul beberapa grafik dan juga garis-garis hitam yang ada di bawah grafik, di mana grafik yang di atas ini tuh menunjukkan diffractogram dari material, terus yang di bawah ini merupakan tigmat atau fase kristalnya, dan yang di bawah ini menunjukkan selisih perhitungan dan pengamatannya. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan pada menu yang saya tunjukkan ini, di mana data-data yang di sini tuh harus konvergen. Nah, caranya teman-teman kembali klik analisis, setelah itu pilih wizard, setelah itu pilih previous basic phase parameters. Go, grafiknya akan terus naik seperti ini. Nah, selanjutnya karena grafik merah ini belum menunjukkan sama dengan grafik yang hitam,
kita kembali analisis wizard, lalu klik quantitative analysis, go lagi. Nah, dapat kita lihat secara perlahan grafik yang merah mulai mengikuti grafik yang hitam. Lalu kita lihat pada data-data yang sudah tersedia di sini, apakah data ini sudah konvergen atau masih di pause. Nah, ternyata masih di pause. Kita analisis lagi sampai data tersebut itu konvergen. Nah, setelah beberapa saat menunggu, akhirnya data yang ditunjukkan pada data yang ada di sini itu akhirnya konvergen. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini RWP-nya itu sebesar 15%, 15,88% dengan SIG yaitu 1,307618. Nah, yang artinya yaitu semakin banyak atom yang ditunjukkan atau atom yang berada di material ini, maka nilai RWP-nya itu semakin kecil. Sedangkan apabila atomnya sedikit, maka nilai RWP-nya itu semakin besar. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan data yang konvergen, kita save data yang sudah kita dapatkan dengan cara klik file, save analysis file as. Nah, lalu teman-teman bisa simpan di mana saja asalkan data yang teman-teman simpan itu dapat diakses dengan mudah. Nah, di sini langsung saja MNS2. Nah, save. Nah, setelah itu setelah kita men-save data tadi, kita kembali analisis materialnya. Cara analisis wizard crystal structure analysis, lalu klik go. Nah, sudah selesai, lalu kita ke folder di mana kita men-save data dari MNS2 ini. Langsung saja kita ke filenya, project, new folder, grafik. Nah, di sini sudah ada MNS2 dan MNS2 yang kedua. Lalu kita klik yang ke MNS2 ini yang ada label bukunya, kita klik. Nah, maka akan muncul data-data seperti ini. Ada Jacobi matrix, correlation matrix from correlation composition, dan lain sebagainya. Nah, ada data-data dari refinement final output index for single sample, ada refinement final output index for single dataset, dan lain sebagainya. Begitu banyak data-data yang ditunjukkan dari sampel atau mineral MNS2. Maksud saya material dari MNS2. Selanjutnya kita cari data mengenai HKL. Nah, di mana HKL ini menunjukkan koordinat-koordinat tempat atom-atom penyusun dari MNS2 itu berada. Nah, misalkan kita lihat N yang pertama berada dengan multiplikasi
CT, yaitu 3,5 sekian. Nah, kita cocokkan pada grafik yang ditunjukkan pada aplikasi mount tadi. Nah, ini lalu kita zoom grafik yang ada di aplikasi mount ini. Sebelum kita mencocokkan data dari hasil result dengan grafiknya, terlebih dahulu kita ubah dua data ke Armstrong dengan cara klik grafik, plot, habis itu klik x-axis plot mode. Nah, di sini kita pilih D space down. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa langsung cocokkan grafik dari mount ini dengan data result yang sudah didapatkan. Nah, misalkan 118 ini dengan multiplicity yaitu 3,5, lalu teman-teman bisa drag, zoom. Nah, ternyata memang cocok, di mana grafik yang pertama ini berada di 3,5. Nah, selanjutnya untuk menggambar bentuk dari kristal sistem atau sistem kristal dari Heort ini, dari MNS2 ini, yaitu kita bisa memanfaatkan aplikasi Vesta. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa sistem kristal dari MNS2 ini yaitu menggunakan sistem kristal kubik. Nah, sekarang langsung saja kita menuju ke aplikasi Vestanya. Nah, di sini kita langsung saja memberikan nama dari unit sampel yang akan kita ketahui susunan sistem kristalnya. Langsung saja kita klik S2 untuk penulisannya. Lalu pilih space group dari material yang teman-teman gunakan. Nah, di mana sistem material ini dapat teman-teman lihat pada chips yang sudah teman-teman download tadi. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu space group-nya ada di PA3. Yaitu PA3. Nah, PA3. Ada di PA3. Sebelumnya kita pilih dulu sistemnya yaitu kubik, yaitu space group-nya PA3. Setelah itu teman-teman bisa lihat parameternya, yaitu teman-teman bisa lihat list parameter ini di chips yang sudah teman-teman download tadi. Buka chipnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat LED parameternya yaitu 6,097. Langsung saja kita copy, lalu kita kembali ke Vesta. Nah, setelah semua data sudah terinput, kita klik OK. Nah, maka akan tampil persegi pada aplikasi Vesta. Nah, ini bisa digerakkan. Kita lihat ruangan yang ada di dalam kubus ini. Nah, selanjutnya karena ini masih kosong, untuk mengisi atom-atom penyusun dari MNS2 ini, langsung kita klik properties, lalu pilih atoms. Nah, untuk mengisi susunan atom pada MNS2 ini, teman-teman bisa langsung klik file, klik edit, selanjutnya edit data, selanjutnya struktur parameter. Nah, maka akan muncul menu seperti pada layar. Klik new. Nah, di sini teman-teman bisa klik simbol dari material yang digunakan, yaitu yang pertama ada M.
MN, lalu klik apply. Nah, maka akan muncul atom-atom dari MN ini. Nah, selanjutnya untuk mengisi atom yang kedua, yaitu kita klik new, lalu kita pilih, lalu kita ketik S, lalu di sini S juga, lalu karena melepas elektron berarti di sini min 4. Nah, untuk posisinya teman-teman bisa lihat posisi dari S ini pada chip yang sudah teman-teman download tadi. Nah, di mana posisi yang ditunjukkan oleh atom S ini yaitu ada pada 0,4. Nah, lalu klik apply. Nah, selanjutnya karena semua data sudah terinput, lalu teman-teman klik OK. Nah, maka akan muncul gambar sistem kristal dari material MnS2 ini. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah atau kekeliruan dalam penyampaian tugas ini, saya mohon maaf. Nah, sekian tadi presentasi dari kami mengenai final project terkait mata kuliah Material Science for Industry. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan ataupun dalam teori yang kami gunakan. Dan untuk menutup video kali ini, kami tutup dengan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.